Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai etika dalam auditing. Sebelum kita mulai pembahasan materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10, yaitu saya sendiri Nikadek Tia Astuti, absen 25 sebagai pemateri kedua, dan rekan saya Niputu Sri Handayani, absen 16 sebagai pemateri pertama. Selamat menyaksikan. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan sesuai informasi yang dimaksud dengan kriteria yang dimaksud, yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Etika auditing adalah suatu sikap dan perilaku mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif yang berkaitan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Ronald Duska, Brenda Sayduska, dan Julie Regan dalam bukunya Accounting Ethics pada chapter 7 membahas materi The Auditing Question yang menggambarkan bagaimana etika di dalam auditing, yaitu yang pertama etika akuntan publik, yang kedua kepercayaan publik, yang ketiga tanggung jawab auditor terhadap publik, yang keempat tanggung jawab pasar auditor, yang kelima independensi, yang keenam skeptisme profesional, yang ketujuh ada jaminan yang wajar. Pengambilan keputusan etis dari laporan audit. Etika profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat saat ini. Seperti organisasi memiliki kode etik atau peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam membuat keputusan yang layak dipertanggungjawabkan sebagai keputusan etik. Terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, di mana selama ini perilaku etis sering diabaikan. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyinggung hukum. Semua profesi dituntut untuk berperilaku etis, yaitu bertindak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Ada 4 elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang akuntan, yaitu yang pertama ada keahlian dan pemahaman tentang standar akuntansi dan standar penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada standar pemeriksaan atau auditing. Yang ketiga ada etika profesi, dan yang keempat ada pemahaman terhadap lingkungan bisnis yang diaudit. Opini-opini yang diberikan auditor terdiri dari 5 jenis berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik atau PSA nomor 29 SA Seksi 508 pada tahun 2001 yang terdiri dari yang pertama itu pendapatan wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua, pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dengan laporan audit bentuk baku. Yang ketiga, ada pendapatan wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Dan yang terakhir itu pendapatan wajar dan pernyataan tidak memberikan pendapat. Seorang auditor dalam pengambilan keputusan untuk membuat opininya pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku yang dipahaminya dan membuat keputusan yang adil dan tindakan yang diambil dapat mencerminkan kebenaran atau keadaan yang sebenarnya. Setiap pertimbangan rasional ini mewakili kebutuhan akan suatu pertimbangan yang diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran dari keputusan etika yang telah dibuat. Tugas auditor itu sendiri adalah untuk menentukan apakah representasi atau asersi tersebut benar-benar wajar. Maksudnya untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Maka, seorang auditor harus membuat keputusan pasti dan menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku dan dipahami dan membuat suatu keputusan yang adil. Keputusan auditor dilakukan melalui bentuk
pendapat atau opinion mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, akuntan publik memanfaatkan laporan audit atau produk audit ini untuk mengkomunikasikan opininya terhadap kewajaran laporan keuangan yang diperiksanya untuk membuktikan bahwa auditor sudah menjalankan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang berlaku, yang dimana auditor harus mendokumentasikan semua produk audit yang telah dilakukannya, temuannya, dan hasil-hasil pemeriksaan dalam kertas kerja pemeriksaan atau audit working paper. Di sini saya akan membahas artikel dengan judul Pengaruh Pengalaman Audit, Komitmen Profesional, Orientasi Etika, dan Nilai Etika Organisasi terhadap Pengambilan Keputusan Etis Auditor dalam Situasi Dilema Etika. Di mana artikel ini diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2019. Di penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh dari pengalaman audit, komitmen profesional, orientasi etika, dan pengambilan etika organisasi terhadap pengambilan keputusan etis auditor dalam situasi dilema etika. Dalam sampel ini terdapat kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel, yaitu KAP yang termasuk The Big Four dan berlokasi di Jakarta dengan responden berjumlah 80 orang. Dalam penelitian ini, semua variabel berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis, di mana yang pertama yaitu pengalaman audit berpengaruh positif. Ini artinya semakin baik atau semakin banyak pengalaman seorang auditor, maka keputusan yang diambil juga akan semakin baik, dan auditor yang berpengalaman cenderung lebih teguh memegang prinsip yang dianut untuk menghadapi situasi dilema etika. Yang kedua, itu komitmen profesional berpengaruh positif. Itu artinya semakin baik komitmen profesional, maka keputusan yang diambil juga semakin baik. Hal ini disebabkan karena auditor berpegang teguh pada profesionalisme dan tidak melakukan tindakan yang akan menghilangkan profesionalisme dalam dirinya. Yang ketiga, itu orientasi etika berpengaruh positif. Itu artinya semakin baik orientasi etika auditor, maka keputusan yang diambil juga akan semakin baik dan tepat sesuai dengan etika yang berlaku. Dan yang terakhir itu nilai etika organisasi berpengaruh positif. Itu artinya semakin baik nilai etika organisasi yang diterapkan, maka keputusan yang diambil akan semakin baik. Hal ini karena organisasi telah terbina etikanya dengan baik, maka akan membuat karyawannya berperilaku dengan baik juga. Sekian materi tentang etika dalam auditing dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.